Halo, kembali lagi nih ke channel ini dengan topik yang baru yaitu mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau yang sering dikenal dengan PPNBM. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Caksono dari D3 Akuntansi 2019 kelas 3 31 dengan nomor pokok mahasiswa 1302 19 10 45 dengan presensi 21. Untuk tugas proyek mata kuliah perpajakan 1 atas dosen pengampu Bapak Teguh Sasmito. Oke, langsung saja kita cus ke materinya. Nah, untuk PPNBM itu sendiri terbagi dari 7 bahasan atau 7 subbab. Yang pertama itu ada karakteristik, tujuan, tarif, dasar pengenaan PPNBM, kriteria BKP yang tergolong mewah, contoh jenis barang mewah dan tarifnya, serta yang terakhir itu ada penghitungan PPNBM yang terutama. Oke, ada quotes nih dari Ibu Sri Mulyani Indrawati yang intinya itu bahwa pajak itu merupakan tulang punggung dari bangsa Indonesia yang menopang keuangan dari bangsa Indonesia ini. Oke, next. Nih materi yang pertama ada pengertian dan karakteristik PPNBM. Apa aja sih pengertian dan karakteristiknya? PPNBM itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Apa aja sih karakteristik dari PPNBM itu sendiri? Yang pertama ada merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu saat impor atau saat penyerahan di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Dan yang terakhir itu, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN ataupun PPNBM. Oke, next. Nih, materi yang kedua tentang tujuan PPNBM. Apa sih tujuan adanya PPNBM? Apa sih pertimbangannya diadakan PPNBM itu? Yang pertama nih, untuk keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk pengamanan penerimaan negara. Yang ketiga itu sebagai perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, PPNBM itu bertujuan untuk pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Oke, next nih ada bahasan yang ketiga mengenai tarif PPNBM itu sendiri. Nah, berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM itu ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi itu 200%. Nah, intinya dalam pelaksanaannya barang kena pajak yang tergolong mewah itu dikelompokkan menjadi dua. Apa aja sih barang-barang yang termasuk PPNBM? Yang pertama itu BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, dan yang kedua itu selain kendaraan bermotor. Oke, next nih. Terus kita ke materi yang keempat, dasar pengenaan PPNBM. Nah, dasar pengenaan PPNBM itu ada 3. Yang pertama itu untuk penyerahan kendaraan motor di dalam daerah pabean. Dasar pengenaan pajaknya merupakan harga jual. Nah, yang kedua itu untuk impor kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajaknya berdasarkan nilai impor. Dan yang terakhir, jika terdapat hubungan istimewa sehingga harga jual pasar wajar, maka dasar pengenaan pajaknya itu sebesar harga pasar wajar itu sendiri. Oke, next choose. Apa nih? Nah, ada dasar pengenaan pajak PPNBM untuk nilai impor. Bagaimana sih penghitungan dari nilai impor sendiri? Untuk nilai impor itu merupakan pertambahan dari nilai pabean ditambah dengan nilai bea masuk. Nah, nilai pabean itu sendiri dibagi lagi menjadi 3. Itu yang pertama ada cost atau biaya, yang kedua ada insurance atau tanggungan, dan yang ketiga itu ada freight atau biaya angkut dan lain-lain. Jadi nilai pabean itu total dari cost, insurance, dan nah, untuk nilai biaya masuk sendiri itu didapat dari tarif biaya masuk dikali dengan CIF. Nah, CIF itu sendiri merupakan total dari cost ditambah insurance ataupun freight. Jadi nilai biaya masuk itu sama saja tarif biaya masuk dikali dengan nilai pabean itu sendiri. Oke, next.
Terus nih, apa aja sih yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM? Nah, jadi kendaraan yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM itu ada kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kendaraan untuk protokoler kenegaraan, untuk keperluan patroli TNI dan Polri, serta kendaraan yang berjumlahkan 10 sampai dengan 15 orang, termasuk pengemudi itu sendiri. Nah, selain dibebaskan, ada pun kendaraan yang tidak dikenai PPNBM. Apa aja sih kendaraan yang tidak dikenakan atas impor atau penyerahan atau PPNBM sendiri? Yang pertama itu ada CKD, terus ada sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan roda 2 dengan silinder sampai dengan 250 cc, serta kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 orang ataupun lebih, termasuk pengemudi itu sendiri. Oke, next nih. Yang kelima, apa aja sih kriteria BKP yang tergolong mewah? Nah, barang yang tergolong mewah itu ketika memenuhi 4 dari kriteria tersebut. Apa aja sih? Yang pertama itu barang yang bukan merupakan barang dari kebutuhan pokok atau sandang, pangan, papan. Terus yang kedua nih, ada barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang tergolong mewah ketika barang yang dikonsumsi itu untuk menunjukkan status. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Terus kita ke materi yang keenam, itu mengenai contoh jenis barang mewah dan tarifnya. Nah, untuk tarif PPNBM itu sendiri dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang untuk kendaraan bermotor dan bukan untuk kendaraan bermotor. Nah, untuk kendaraan bermotor itu sendiri diatur pada PMK nomor 33 tahun 2017, di mana tarifnya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tarif 10%, yang kedua ada tarif 20%, kemudian ada tarif 30%, ada tarif 40%, tarif 50%, 60%, serta yang terakhir ada tarif 125%. Untuk jelasnya, kalian bisa baca di PMK nomor 33 tahun 2017. Bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Oke, next nih. Ada tarif PPNBM untuk bukan kendaraan bermotor. Nah, bedanya di sini cuman ada kelompok tarif, ada 4 kelompok tarif. Yang pertama ada 20% itu untuk hunian mewah, yang 40% itu untuk balon udara, 50% untuk kelompok pesawat udara dan lainnya, dan yang terakhir itu 75% untuk kelompok kapal pesiar, ekskursi, dan kapal-kapal lainnya. Oke nih, next nih. Nah, setelah itu ada penghitungan PPNBM yang terutang. Bagaimana sih penghitungannya? Nah, pola penghitungan PPN dan PPNBM itu alurnya dari pabrikan itu disalurkan atau dibeli oleh pedagang besar. Kemudian setelah dari pedagang besar itu dibeli atau disalurkan ke pedagang eceran atau dealer. Dan yang terakhir, ketika udah melalui beberapa tahap tersebut, barang baru sampai kepada konsumen. Seperti itu. Agar lebih paham mengenai pola penghitungan PPN dan PPNBM, langsung saja nih kita terus ke latihan soal. Ada quotes nih dari Colin Powell. Sebuah mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir. Dibutuhkan keringat, tekad, dan kerja keras. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini, yang ingin meraih mimpi itu nggak boleh malas-malasan. Karena untuk meraih mimpi itu sendiri dibutuhkan keringat, tekad, dan kerja keras sendiri. Oke, cus ada soal nih. Nah, diketahui nih PT ABC itu merupakan pengusaha kena pajak yang bergerak dalam perdagangan balon udara wisata merek luar negeri, mengimpor sebuah balon udara dengan kos itu sebesar 10.000 US dollar, dan freight 100 US dollar, insurance sebesar 50 US dollar, bea masuk 5%, dan kurs Menteri Keuangan itu sebesar Rp14.000. Ada 2 pertanyaan nih. Bagaimana PPNBM dan PPN yang berutang saat impor jika tarifnya itu sebesar 40%? Nah, yang kedua itu jika balon udara tersebut dijual ke PT XYZ dengan laba yang diinginkan. Jadi PT ABC itu menginginkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah
pada saat transaksi kepada PT XYZ. Hitunglah jumlah yang harus dibayar oleh PT XYZ. Just aja nih, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke bahasan soalnya. Yang pertama, diketahui ada cost sebesar 10.000 US dollar, ada freight 100 US dollar, dan insurance sebesar 50 US dollar. Nah, dari ketiga ini kita bisa mendapatkan total dari chief atau nilai pabeannya itu sendiri sebesar 10.150 US dollar didapat dari total cost, insurance, dan freight itu sendiri. Ini ditambahkan. Oke, next. Setelah kita dapat chief nih atau nilai pabeannya, kita juga bisa dapat bea masuknya, di mana bea masuk itu sendiri didapat dari tarif bea masuk sebesar 5% dikali dengan nilai pabean atau chief itu sendiri, sehingga didapat hasil 507,5 US dollar. Next, ada nilai impor. Nilai importnya kita dapat nih total dari chief ditambah dengan nilai bea masuk itu sebesar 10.657,5 US dollar. Nah, karena kita di Indonesia jadi menggunakan mata uang rupiah, sehingga dikonversikan menjadi mata uang rupiah dengan dikali 14.000 rupiah. Di mana sih 14.000 rupiah? Itu didapat dari soal diketahuin bahwa kurs Menteri Keuangan itu sebesar 14.000 rupiah, sehingga didapat nilai importnya dalam rupiah itu sebesar 149.205.000 rupiah. Nah, untuk yang persoal pertama ditanya PPN-nya sebesar 10%. Nah, untuk 10% itu dikalikan dengan nilai impor rupiah itu sendiri, didapat hasil 14.925 ralat 14.920.500. Dapat nih PPN. Nah, PPN BM-nya didapat sebesar 59.682.000 rupiah. Dari mana sih 59.682.000 rupiah itu? Nah, nilai ini didapat dari 40% atau tarifnya dikali dengan nilai impor rupiahnya. Didapatlah hasil 59.682.000 rupiah. Oke, next, soal kedua ditanya berapa yang harus dibayar oleh PT XYZ untuk membeli balon udara tersebut. Nah, yang kita ketahui nih bahwa PPN BM itu hanya dikenakan sekali dan tidak dapat dikreditkan, sehingga PPN BM yang telah dibayar dapat menjadi komponen harga perolehan. Maka just aja nih penghitungannya sebagai berikut. Diketahui harga impor balon udaranya itu sebesar 149.205.000 rupiah. Next, ada PPN BM yang telah dibayar itu sebesar 59.682.000 rupiah. Harga pokok penjualannya didapat 208.887.000. Total dari harga impor ditambah dengan PPN BM yang telah dibayar. Oke, next nih, dari PT ABC itu menginginkan laba sebesar 25 juta dari transaksi tersebut ditambah 25 juta, sehingga harga jual balon udara itu sebesar 233.887.000. Next, nah dapat nih PPN-nya itu berapa? Itu 10% dikali dengan harga jual, didapatlah 23.388.700. Dapat nih, jadi total jumlah yang harus dibayar itu sebesar 250.275.700. Total dari harga jual ditambah dengan PPN. Oke, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.